Halo, sahabat kualitas. Senang ketemu lagi dengan saya, Hari Willery. Saya akan meneruskan bagian cerita waktu itu tentang di Idiot Way atau cara idiot belajar bahasa Inggris. Ini merupakan bagian awal dari serangkaian materi, serangkaian cerita yang nantinya akan berbentuk buku. Jadi di bagian pertama ini, sahabat kualitas, saya akan lebih banyak berbicara tentang pentingnya semangat. Semangat itu rasa-rasanya pada saat sekarang ini memang merupakan kunci dari semua yang bisa kita lakukan. Misalnya begini, bahwa banyak sekali teman-teman yang memang kurang begitu beruntung terkena pandemi saat ini misalnya, walaupun mereka sudah memakai masker, sudah mencuci tangan dan lain sebagainya, tapi memang tidak terhindarkan. So they actually become the survivor, atau bahasa Indonesianya penyintas dari COVID. Saya yakin bahwa mereka ini bisa menjadi survivor atau penyintas itu. Yang menyebabkan mereka bisa survive, bisa melalui masa-masa sulit adalah semangat mereka. Semangat hidup mereka untuk hidup lebih baik, untuk lebih sehat, untuk berpikiran yang juga baik-baik, semuanya baik. Kemarin di beberapa kantor, di beberapa perusahaan juga banyak diberitakan mereka yang terkena, dan ada juga 1-2 yang kurang beruntung, tapi banyak sekali saat-saat sekarang ini yang menjadi penyintas COVID. Salah satu juga yang selain masalah vitamin dan lain sebagainya, pasti semangat hidup mereka. Ini juga berlaku untuk beberapa teman yang menjadi cancer survivors. Jadi mereka bisa survive dari kanker. Semangat hidup itu yang saya lihat banyak tergambarkan dengan sangat jelas dari mereka yang bisa melalui masa sulit kanker stadium berapapun itu. Lalu terkait dengan semangat ini yang nanti akan saya uraikan lebih banyak di dalam materi buku Cara Idiot Berbahasa Inggris itu, saya memang juga menuliskan terminologi lain atau cara pendekatan lain selain tentang masalah penyintas atau survivor, yaitu analogi antara semangat hidup ini dengan fungsi dari baterai handphone. Jadi kita tahu bahwa handphone itu kalau baterainya sudah mulai berkurang fungsinya dari sekian persen, lama-lama dia akan habis. Itu seperti halnya semangat sebenarnya. Semangat termasuk semangat untuk belajar bahasa Inggris. Ketika semangat itu turun, berarti kan seperti halnya fungsi baterai handphone, dia harus di-charge kembali, di-charge ulang, diisi ulang. Sama halnya dengan semangat hidup kita, semangat belajar kita untuk bisa, untuk mampu berbahasa Inggris. Dengan demikian, analoginya sangat erat antara semangat kita belajar bahasa dengan fungsi baterai. Yang tadi, fungsi baterai handphone terutama, yang tadi saya uraikan sebelumnya. Lalu, saya ingin berbagi sedikit dengan sahabat kualitas semuanya salah satu cara untuk mengingat arti kata semangat melalui serangkaian ilmu menyingkat atau beberapa orang menyebutnya sebagai akrustik. Jadi semangat, ada 3 suku kata di situ, se, ma, dan ngat. Se-nya adalah selalu berpikir positif. Apa itu artinya? Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa berbahasa Inggris? Saya harus lebih bisa daripada saya yang kemarin, daripada kondisi saya sebelumnya. Jadi selalu berpikir positif. Bisa.
tentang yang kedua, suku kata kedua dari semangat, yaitu ma, itu sebenarnya adalah maju terus, pantang mundur. Terus aja kita berusaha supaya kita senantiasa bersemangat untuk mencapai yang terbaik. Tidak ada halangan buat kita belajar, buat kita mengetahui lebih dalam tentang vocabulary, grammar, listening, speaking, whatever you name it. Teman-teman semua, sahabat Qualitrust bisa menyebutkan apa itu. Jadi, selalu berpikir positif, maju terus, dan kalau tentang ngatnya apa nih? Semangat. Berkaitan dengan dua yang pertama, ngatur hidup, ngatur pola hidup sebenarnya, ya, pola hidup yang juga positif. Itu bisa kita lakukan dengan cara mulai dari pikiran kita juga harus positif, tindakan kita juga positif, dan tentunya dalam keseharian semangat hidup kita. Begitu kita bangun tadi pagi misalnya, kita harus berani mengatur pola hidup kita yang positif. Kita bersemangat, kita ingin melakukan banyak hal untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi semangat ini dalam kaitannya dengan belajar berbahasa Inggris merupakan modal awal sahabat Qualitrust. Jangan pernah lupa, selalu berpikir positif, maju terus dan mengatur pola hidup yang juga positif. Ya, semangat ini sebenarnya adalah juga merupakan titik awal bagi kita untuk lebih berkompeten dalam bahasa Inggris. Jadi jangan pernah putus asa, belajar terus. Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. So this is the kind of troubleshooting. Ini sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan. Ketika kita bersemangat, 99% kesuksesan sudah di tangan kita. Nanti tinggal bagaimana kita melanjutkan upaya untuk belajar bahasa Inggris ini, bersemangat untuk bisa berbahasa Inggris, dan selanjutnya adalah bagaimana kita caranya, seperti halnya tadi perumpamaan baterai, kita charge ulang, kita isi kembali, kita semangati juga hidup kita. Jadi jangan lupa sahabat Qualitrust, bahwa semangat merupakan kunci sukses segala sesuatu. Dalam konteks ini, apa yang saya bagikan adalah kunci sukses dalam berbahasa Inggris. Nah, saya teruskan dengan yang kedua. Ketika kita sudah punya semangat, apa langkah selanjutnya? Ini juga merupakan satu rangkaian, sahabat Qualitrust semua. Semangat, lalu kita lanjutkan dengan pengenalan diri. Who am I? Siapakah saya ini? Ini lebih spesifiknya adalah what kinds of learners are we? Kita itu tipe pembelajar seperti apa? Kita harus mengetahui nih, sahabat Qualitrust semua. Kita ini tipe pembelajarnya seperti apa, sehingga sesudah itu ketika kita mengetahui, kita masuk kepada cara-cara yang paling efektif untuk kita belajar bahasa Inggris. Di dalam hal pengenalan diri, ketika kita ingin mengetahui who we are, ada 3 sebenarnya yang paling utama untuk kita pahami bersama, untuk kita tanyakan ke diri sendiri ketika kita belajar. Lebih efektif dengan cara mendengarkan, yaitu tipe audio, dengan melihat, tipe visual, atau dengan melakukan sesuatu, dengan melakukannya secara fisik atau kinestetik. Audio, visual, dan kinestetik. Ini bersifat reflektif, sahabat Qualitrust semua. Coba tanyakan diri kita sendiri, apakah kita lebih ke audio, visual, atau kinestetik. Sesudah kita mengetahui misalnya saja, saya ini tipenya audio, saya tahu bahwa saya lebih bisa belajar dengan menggunakan pendengaran saya mendengar seolah-olah ada memori di kepala saya yang bisa saya senantiasa ulang-ulang, saya ingat lagi dari kemampuan saya mendengar itu, sehingga nanti saya bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih cepat. Saya mendengarkan lebih banyak dari
apapun sumbernya itu. Bahkan dari lagu-lagu, dari berita, dari siaran-siaran di YouTube, dimanapun, ketika saya mendengar, seolah-olah jadi saya mengetahui dan mengingat kembali vocabulary misalnya, atau pronunciation, cara mengucapkan, atau malah ada beberapa secara tidak langsung grammatical points, poin-poin tentang grammar yang saya pelajari. Itu kalau kita memang tipenya adalah lebih kepada audio. Kalau kita memahami, mempelajari sesuatu dengan lebih baik melalui indera penglihatan kita, kita bisa melihat dengan lebih baik, semacam ada kamera di mata kita itu. Jadi kita harus lebih banyak membaca, kita harus lebih banyak melihat, misalnya teks atau mungkin foto, mungkin juga gambar-gambar tertentu. Termasuk misalnya ketika ada kata kerja atau vocabulary secara umum yang baru, kita lihat, kita baca, itu ingatnya cepat. Jadi kayak kamera, kita foto, cekrek, terus masuk ke kepala kita, kita ingat, dan kemudian ketika kita mau menggunakannya, kita tinggal merecall, kita panggil lagi itu memori-memorinya melalui foto-foto yang seolah-olah ada di memori kita. Nah, bagaimana dengan yang kinestetik, sahabat Kolitras semua? Kalau kita tipenya kinestetik, tolong diingat bahwa kita akan sangat efektif kalau belajarnya tuh dengan melakukan sesuatu. Apa itu sesuatu? Harus dengan misalnya gerakan fisik, atau tulisan-tulisan, atau sekedar membuat oretan gambar dan lain sebagainya yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya, atau malah bingung membaca oretan-oretan kita itu, padahal kita sadar sesadar-sadarnya itu adalah misalnya ringkasan dari materi yang sedang dibicarakan di kuliah, di sekolahan, oleh Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Untuk anak-anak yang usianya jauh lebih muda, pendekatan kinestetik ini lebih dikenal dengan istilah TPR, Total Physical Response. Jadi response atau tanggapan secara fisik yang sifatnya memang menyeluruh atau total. Anak-anak itu kalau mempelajari tentang misalnya parts of the body, mereka melalui gerakan head, shoulders, knees and toes gitu ya. Jadi nggak cuma disuruh menghafalkan, ini adalah kepala apa bahasa Inggrisnya, tapi mereka melakukan gerakan-gerakan fisik, sehingga dengan bergerak itu, dengan melakukan total physical response, mereka langsung juga bisa memahami dan mengucapkannya. Jadi, saya ulangi sedikit sebagai kesimpulan hari ini. Satu, yang lebih penting adalah kita bersemangat. Kita harus bisa menyemangati diri sendiri, juga jangan lupa melakukan recharge atau pengisian ulang, lalu kenali tipe pembelajar apa kita ini. Sesudah itu, kita masuk ke cara-cara belajar yang sangat efektif berdasarkan tipe kita. Sahabat Kualitras, demikian sharing singkat saya tentang topik pertama di dalam beberapa bab tentang cara idiot belajar bahasa Inggris, yaitu tentang semangat. Sahabat Kualitras, tetap semangat, happy learning, semangat belajar untuk mengetahui bahasa Inggris yang lebih baik dari hari ke hari. Sampai jumpa.